Ya, alah video ini piye. Kayak pakan dan meneng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rauf yang baik dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Abdur Rauf. Ya, sudah lama sekali, sudah hampir sebulan 2 bulan kali kita nggak buat video. Ya, ini sedang PPKM dan kemarin memang sedang sakit ya, sedang isoman sekeluarga. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, kita bikin lagi. Nah, langsung saja di depan saya ini sudah ada alat seperti ini. Nah, ini adalah otomatis toren ya. Biasanya nanti akan jeklek sendiri kalau torennya habis ya. Nah, seperti itu, kalau penuh dia mati sendiri. Nah, toren seperti ini ya macam-macam mereknya ya, ada yang bagus, ada yang biasa, tapi secara umum apalagi dipakai kondisi yang berat, misalnya di kos-kosan seperti tempat saya, ini nggak berumur setahun ya, 8 bulan lah, 8 bulan, 7 bulan tuh mesti ganti. Jadi konektornya di dalam sini itu cepat aus ya, cepat aus, dan memang ya, kalau udah rusak repot itu, naik ke lantai 3 sana, di atas genteng, waduh. Yang jadi masalah kadang bukan harganya, tapi nggak ada air dan harus naik-naik, itu repot. Nah, bagaimana caranya alat seperti ini bisa awet? Nah, gitu ya. Saya sudah mencobanya untuk di kos-kosan saya, di rumah saya juga. Ini bisa tahunan. Saya sudah mencoba sekarang sudah 2,5 tahun ya. Ini awet. Hanya dengan modal sekitar 10 ribuan. Apa itu? Nah, ini dia. Saya sudah punya. Ini adalah relay ya. Ini relay. Relay. Nah, ini yang ini 220 volt. Nah, ini harganya 20.000. Ini lebih murah sebenarnya kalau di toko-toko yang lebih murah. Ini 6.000 sampai 15.000. Ini kebetulan kemarin saya beli 10.000 ini. Ini relay untuk biasanya di mobil-mobil itu. Ini 12 volt. Pakai 220 boleh, 12 volt boleh. Oke, sebelum kita pasang di pompa air, kita pelajari dulu bagaimana cara kerjanya relay ini ya. Jadi ini saya di sini sudah punya. Ini saya sebagai simulasi aja dulu. Ini saya punya head gun. Nah, apa ini head gun ini untuk memanaskan itu. Jadi ini kita sambung ke listrik ya. Nah, ini saklarnya itu kalau pompa air. Nah, ini kita nyalakan. Nah, seperti itu ya. Nah, nyala, mati, nyala. Nah, coba. Nah, setiap nyala mati itu ada loncatan api seperti itu. Nah, ini kalau ini aja misalnya, itu bisa leleh. Tuh, leleh dia. Leleh, tuh, habis leleh. Nah, seperti itu. Jadi lama-lama saklar on off dari otomatis itu lama-lama leleh gitu ya, leleh lama-lama. Kenapa? Karena kadang ya dia logamnya tidak terlalu kuat ya, sama seperti ini tembaga rata-rata. Jadi leleh dia, lama-lama nanti aus dia, habis. Berapa bulan gitu habis. Nah, ini kalau kita kasih relay, nah relay ini konektornya itu biasanya dari platina di dalamnya itu. Jadi dia lebih awet, dia sampai puluhan ratusan ribu saklar itu dia awet karena memang difungsikan untuk itu. Nah, coba kalau ini kita pasang di sini. Ya, relay seperti ini mesti bentuknya seperti ini. Jadi ada yang sejajar kayak gini dan ada yang tidak sejajar. Nah, yang sejajar ini itu kumparannya ya, kumparannya yang arus 12 voltnya. Nah, yang tidak sejajar ini itu keluarannya ya, saklar outputnya yang untuk arus besarnya, yang 220 voltnya yang kita saklar di sini, ini 12 voltnya. Nah, ini sudah disolder seperti ini ya. Jadi yang sejajar ini nanti 12 volt untuk memicu saklarnya. Nah, ini yang saklar aslinya di sini nih. Saklar aslinya yang ini dengan ini, yang beda, yang tidak sejajar ini, satu menyilang, satu horizontal, satu vertikal. Nah, nanti kita coba menghidupkan relaynya pakai baterai. Ini 9 volt, tapi ini kuat, 9 volt juga kuat. Ya, ini coba kita nyalakan dengan baterai dulu, apakah dia bisa kuat menyala atau tidak. Nah, ini seperti ini baterainya. Dibalik-balik nggak masalah karena hanya kumparan. Nah, ini ya, nyala ya, ada suaranya. Dan ini tidak ada apinya sama sekali ya, ini tidak ada apinya karena arus kecil ya, tidak ada apinya sama sekali. Jadi saklar ini awet. Nah, nanti di sini nih
otomatis pompa air itu. Nah, otomatis pompa air posisinya di sini, sehingga otomatis pompa air itu tidak bekerja berat gitu. Yang bekerja yang relaynya, dan relay ini memang didesain bekerja berat, jadi semuanya akan awet. Nah, seperti itu. Colokin ke listrik ya. Nah, ini bebannya masih sepersama ya, pakai blower seperti itu. Nah, ini 12 volt, ini hanya baterai ya, jadi ini nggak nyetrum, ini nggak nyetrum, ini nggak nyetrum. Nah, ini kita nyalakan ya. Tuh, udah nyala, mati, nyala, mati. Jadi ini sebenarnya fungsi baterai ini dia hanya menyalakan saklar. Nah, seperti itu ya. Bahkan kabel yang sekecil ini pun, nah ini yang kecil, satu kecil gini, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, dia tetap menyala dan tidak panas. Nah, tidak panas. Ini tidak ada panas sekali, ya, tidak ada panas sekali. Sama sekali tidak panas karena hanya arus kecil. Baterai menggerakkan relay, relay mensaklar arus yang besar. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita gambarkan skemanya pada instalasi standar. Jadi di sini ada pompa air ya. Kemudian di sini ada toren ya. Ada toren. Di sini ada otomatisnya ya, otomatisnya. 2 kabel. Di sini ada sumber listriknya. Ini otomatisnya di sini. Wah, tulisannya kayak Pak Dokter. Ini otomatisnya di situ. Di sini pompa airnya. Ini mestinya salah satu ke otomatis sana. Salah satunya langsung ke stop kontak. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini stop kontak ya. Jadi ketika ini nyambung, maka pompa airnya menyala. Nah, seperti itu. Nah, karena langsung seperti ini, maka saklar di otomatis ini mendapatkan beban yang berat ya. Jadi kalau di sini misalnya 500 watt aja yang gede ya, terutama ya. Kalau standar yang kecil-kecil sih sekitar 250-an watt ya. Maka ini berarti sekitar dapat arus 2 ampere ya. 2 ampere. Nah, ini berat, jadinya dia kalau kerja 8 bulan terus nggak nyampe setahun sudah mati seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita pakai relay, nah jadinya seperti ini. Di sini tadi tetap sama, ini pompa air ya. Nah, di sini nanti kita pasang relay. Nah, relay seperti ini. Nah, ini stop kontak relaynya di sini. Jadi nanti ketika ada listrik, maka stop kontak nyala. Nah, ini dari motor itu nanti ke relay. Ini kabel satunya ke stop kontak. Ini juga ke saklar. Nah, seperti ini. Kemudian yang arus kecilnya ini, nah ini kita kasih adaptor ya. Ini karena ini 12 volt, 220 boleh, ini kan 12 volt, berarti nanti dari sini ada adaptor dulu 12 volt. Nah, satunya ke sini. Nah, satunya ini ke otomatis toren ya. Nah, seperti itu. Nah, jadinya yang dapat beban 2 ampere tadi itu di sini relaynya 2 ampere. Nah, yang otomatis torennya ini karena di sini tuh kecil banget ya. Ini hanya tidak sampai paling 1 atau 2 watt ini, 1 watt. Kalau 1 watt itu di sini hanya 0,0 berapa ampere gitu. Jadi jauh sekali ya. Tadi kalau kita langsungkan itu 2 ampere. Tapi kalau pakai relay maka yang di otomatis toren ini hanya 0,0 sekian ampere. Nah, seperti itu. Loh, ini yang di sini dapat 2 ampere ya nggak masalah, karena memang relay ini sudah didesain dia biasanya kuat sampai ada yang 10 ampere. Nah, misalnya seperti ini udah kelihatan di sini 5 ampere. Nah, seperti itu. Nanti ada yang 10 ampere, ada yang 20 ampere, 30 ampere. Nah, seperti itu. Jadinya kuat ya. Kalau hanya 2 ampere itu bagi relay kecil seperti itu. Ya, ini standar instalasi untuk di musola. Di atas itu ada toren, kemudian ini jalur dari otomatis pompa air ya. Kemudian ini sumber listriknya. Dan yang ini ke pompa air. Di situ ada pompa airnya, kelihatan ya. Di situ. Nah, jadi
otomatis toren itu langsung mendapatkan beban yang berat ya, pompa air. Kita rubah instalasinya dengan relay yang sudah kita siapkan tadi ya. Ini kita lepas dulu, udah lepas ya, ini listriknya. Ini kita pakai adaptor 12 volt ya. Nanti untuk menggerakkan relaynya, ampernya berapapun bisa, 500 mili bisa, 1 ampere bisa, 1,5, 2 ampere bisa. Ya, nanti kita kasih isolasi ini biar kuat. Oke, kita pasang. Jadi ini sumber listriknya, ini yang ke pompa air, ini saklarnya. Nah, saklarnya kita pasang ke saklarnya. Saklarnya yang tidak sejajar tadi ya. Yang satu di atas sini kita solder saja. Ya, sudah kuat. Yang satu sebelah sini. Nah, seperti ini. Ini yang DC kita pasang ke koilnya, koil yang DC. Kemudian yang satunya ke sini. Kita kasih kabel string biar mantap. Ya, ini sudah jadi, sudah kita solder. Tadi dari listrik masuk ke saklar ya, yang vertikal dan horizontal tadi. Kemudian dari, nah ini adaptor ya. Jadi adaptor menggerakkan relay, tapi disaklar oleh toren. Nah gitu ya. Jadi saklar di atas itu ketika dia nyambung, maka arus 12 volt ini masuk ke relay, relay akhirnya bergerak, baru mensaklar yang pompa air. Nah seperti itu. Oke, sudah jadi seperti ini. Insya Allah awet bertahun-tahun. Kita nanti tinggal kita kasih box biar tidak kena air hujan. Oke, alhamdulillahalamin, selesai sudah video kita kali ini, membuat otomatis toren menjadi awet tahunan ya, dengan modal hanya 10-20 ribu rupiah ya, membuat relay dan ya seperti ini biar rapi. Oke, itu saja, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.